Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan merunut alur dari sebuah film. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2013 yang menceritakan tentang dalam kota kecil yang tenang, seorang mantan agen khusus yang menyimpan masa lalunya menemukan hidupnya berubah ketika putrinya terlibat dalam insiden di sekolahnya. Cerita dimulai dengan aksi penggerebekan di sebuah bar yang merupakan pusat produksi, dikelola oleh geng motor berbahaya bernama Outcast. Pemimpin geng ini adalah seorang pria bernama Denny T. Turi dan juga anaknya bernama Jojo Turi yang setia mendampinginya. Rekan mereka Delton yang sebenarnya adalah agen khusus yang sedang menyamar dengan identitas asli bernama Bill Broker. Ketika waktu yang tepat tiba, semua polisi yang ada di luar langsung melancarkan aksinya dengan mengepung tempat tersebut. Bill, yang diketahui adalah Delton, adalah seorang agen yang sedang menyamar, berhasil menghentikan mobil yang dikendarai oleh Denny yang dijebaknya. Bill pun langsung mengamankan Denny, sementara Jojo yang menunjukkan tanda-tanda perlawanan ditembak mati oleh para polisi. Melihat putranya mati di hadapannya, Denny menjadi sangat murka dan bersumpah untuk membalas semua perbuatan Bill suatu saat nanti. Bill sendiri merasa kesal dengan nasib Jojo karena selama penyamarannya, ia sudah menganggapnya sebagai temannya sendiri. Lalu seiring berjalan waktu, Bill memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya yang penuh resiko tersebut. Singkat cerita, 2 tahun telah berlalu dan ke sebuah sekolah di mana seorang anak perempuan yang bernama Maddie muncul sebagai satu-satunya anak dari Bill. Di sekolah tersebut muncul seorang anak laki-laki yang bernama Teddy yang langsung mengganggu Maddie. Meskipun telah diperingatkan 2 kali oleh Maddie, Teddy tetap mengganggunya. Tanpa diduga, Maddie memberikan pukulan yang membuat Teddy tersungkur jatuh. Sementara itu, Bill sedang memperbaiki tangga di rumahnya bersama temannya yang bernama Tedo. Bill baru-baru ini pindah ke kota kecil yang damai bernama Rayful, mencari kehidupan yang tenang. Namun, keadaan berubah ketika pihak sekolah menghubunginya dan memberitahu bahwa telah terjadi masalah dengan putrinya. Lalu tanpa ragu, Bill segera pergi ke sekolah untuk menjemput Maddie. Setelah tiba di sekolah, Bill bertemu dengan orang tua Teddy, Casey, dan juga Jimmy Klum. Kedua orang tua tersebut terlihat sangat murka karena tidak menerima kenyataan bahwa anak mereka telah dipukul oleh Maddie. Bill kemudian menemui Maddie di ruang kelas, di mana seorang psikolog sekolah bernama Susan juga turut hadir. Susan menceritakan kejadian kepada Bill. Namun Bill tidak marah pada Maddie. Dia menyadari bahwa putrinya tidak bersalah dan hanya berusaha membela diri. Bill juga berbagi kisah bahwa ibu Maddie meninggal sekitar 1 tahun yang lalu akibat penyakit. Kemudian setelah pertemuan di sekolah, mereka berdua bergegas pulang. Namun di parkiran mobil, Casey, orang tua Teddy yang masih tidak terima, kembali menciptakan kekacauan. Dia menyuruh suaminya memberikan pelajaran kepada Bill. Dan juga Sheriff Kate yang hadir di situ tidak menganggapnya serius. Tetapi tindakan keras dari Bill memancing perhatian guru-guru di sekitar. Seperti yang terlihat, Casey menunjukkan emosi yang labil dan tidak terkendali. Bahkan suaminya sendiri tidak berani untuk menghadapinya. Saat ini di tempat lain, sekelompok remaja sedang pesta ketika mereka tiba-tiba didatangi oleh seorang pria bernama Gator dan merupakan seorang bandar di daerah tersebut. Juga adalah saudara dari Casey. Gator, yang seorang pemimpin lokal, terlihat sangat marah karena keberanian sekelompok pemuda di daerah kekuasaannya.
Sepulang dari sana, Getter bertemu dengan Casey yang sudah menunggunya. Casey sengaja datang untuk bertemu dengan Maksud, meminta Getter untuk mengancam dan menakut-nakuti Phil agar memberinya pelajaran. Sementara itu, dia juga meminta sebuah obat untuk mengatasi sakit perutnya, yang sepertinya adalah obat hasil racikannya sendiri. Casey telah kecanduan obat terlarang, menjelaskan mengapa emosinya begitu labil dan tidak terkontrol. Keesokan harinya, saat mengantar Maddie ke sekolah, Phil bertemu kembali dengan Susan. Rencananya, Phil ingin mengadakan pesta ulang tahun untuk putrinya bersama teman-teman sekolahnya, dan dia meminta bantuan Susan untuk menangani acara tersebut. Susan juga memberitahu Phil tentang pembicaraan di sekitar kota yang menyebar dengan cepat, termasuk kejadian kemarin, dan orang-orang mulai meragukan dirinya. Oleh karena itu, Susan menyarankan agar Phil segera menyelesaikan masalah ini, mengingat bahwa masalah ini baru terjadi kemarin. Setelah itu, Phil mendatangi Jimmy di tempat kerjanya. Phil hendak meminta maaf atas kejadian kemarin. Setelah dari itu, Phil bergegas pergi setelahnya dan berhenti di tempat pengisian bahan bakar untuk mengisi mobilnya. Tapi Phil diganggu oleh anak buah Getter. Tapi anak buah Getter gagal memberikan pelajaran kepada Phil. Saat ini, Getter yang sibuk meracik dihubungi oleh anak buahnya yang gagal memberi pelajaran kepada Phil. Emosinya pun memuncak karena kegagalan tersebut. Kembali ke Phil yang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Phil diberi kode oleh Sheriff. Phil mendapatkan laporan bahwa dia mengajar 2 orang di tempat pengisian bahan bakar tadi. Meskipun tidak ada yang menuntutnya, Sheriff memperingatkannya untuk tidak membuat kekacauan lagi. Setibanya di rumah, Phil dan anaknya berbincang-bincang sambil berkuda di pekarangan rumahnya. Tanpa mereka sadari, Getter datang ke rumah mereka. Getter mengambil boneka kelinci milik Maddie, lalu masuk ke sebuah ruangan dan menemukan berkas pribadi Phil saat aktif menjadi petugas. Getter tidak hanya mengambil boneka Maddie, tetapi juga mengambil kucing hitam peliharaannya. Kehilangan kucing dan boneka membuat Maddie kesulitan tidur malamnya, sehingga Phil memutuskan untuk mencarinya di luar. Lalu saat mencari, Phil menemukan ban mobilnya bocor dan kepala boneka kelinci Maddie berada di sebuah batang pohon, meninggalkan rasa resah akan teror dari seseorang. Di sisi lain, Getter di rumahnya mengecek data pribadi Phil dan terkejut mengetahui bahwa Phil pernah menyamar sebagai anggota geng motor Outcast. Getter teringat bahwa Phil lah yang membuat Jojo, anak dari Danny, ketua geng tersebut, terbunuh pada malam itu. Getter kemudian menelepon teman wanitanya yang bernama Cheryl untuk datang ke tempatnya keesokan pagi. Tampaknya Getter memiliki rencana tertentu. Keesokan paginya, Cheryl tiba di tempat Getter dan dia memiliki rencana untuk menyerahkan Phil kepada Danny sebagai pembalasan dendam. Getter tahu bahwa Danny masih memiliki dendam pribadi terhadap Phil dan dia ingin menjalin hubungan bisnis dengan Danny sebagai ganti penawaran perdamaian. Getter berencana memberikan Phil sebagai hadiah untuk ditukarkan dengan bisnisnya. Getter menjelaskan bahwa langkah pertama adalah harus menemui pengacaranya Danny. Getter kemudian menyerahkan semua data pribadi milik Phil kepada Cheryl. Meskipun tidak setuju pada awalnya, Cheryl akhirnya setuju untuk melibatkan diri demi keuntungan bersama. Kembali bersama Phil, lalu bertemu dengan Klum dan menanyakan mengenai kejadian tadi malam. Namun Klum tidak mengetahui apa-apa, meninggalkan Phil dengan banyak pertanyaan dan kekhawatiran. Lalu Phil memperingatkannya untuk tidak menambah masalah. Setelah tiba di rumah, Phil memberikan boneka kelinci baru untuk Maddie dengan harapan agar Maddie bisa tidur dengan nyenyak. Lalu malam harinya, Cheryl menemui pengacara Danny dan Cheryl langsung menyerahkan berkas tersebut kepadanya. Tak lama kemudian, pengacara itu datang ke tempat penjara tempat Danny ditahan. Danny yang awalnya tampak tidak bersemangat langsung berubah setelah melihat foto-fotonya Phil. Keesokan paginya, Phil mengantar Maddie ke sekolah. Mereka berdua bertemu dengan Casey dan juga Teddy. Sebagai permintaan maaf, Maddie mengundang Teddy untuk menghadiri acara ulang tahunnya yang akan diadakan di rumahnya. Phil pun turut meminta maaf kepada Casey dan mengajaknya untuk berdamai. Setelah itu di rumahnya, Phil sedang berbincang-bincang dengan Tedo sambil menurunkan papan. Tedo mengungkapkan informasi tentang Jimmy Klum yang sebelumnya dihajar oleh Phil di sekolah dan kejadian teror pada malam itu
Tedo menyatakan bahwa pelakunya bukanlah Jimmy, karena Jimmy adalah tipe orang yang pengecut. Kemungkinan besar pelakunya adalah saudara dari istrinya, yang tak lain adalah Gator. Tedo juga mengatakan bahwa Gator tinggal di pinggiran sungai Rayful. Orang-orang juga mengatakan bahwa Gator memproduksi banyak narkoba. Yang mengejutkan adalah ternyata Sheriff dan Gator sudah lama bekerja sama, di mana Gator adalah seorang informan bagi Sheriff. Oleh karena itu, Sheriff tidak begitu peduli dengan aktivitas Gator dan tidak menanyakan tentang produksi barang terlarang tersebut. Sebagai hasilnya, Sheriff memperingatkan Phil untuk tidak bersikap sembrono dengan Gator. Ketika pesta ulang tahun Maddie dilaksanakan, pesta tersebut ramai dengan teman-temannya serta para orang tua. Di sisi lain, sekelompok geng motor outcast telah sampai di kafe tempat Cheryl bekerja. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Kyrus, seorang pembunuh kejam berdarah dingin yang tidak pandang bulu dalam membunuh tanpa banyak basa-basi. Cyrus menanyakan lokasi Phil, tapi Cheryl meminta imbalan berupa menjalin hubungan bisnis. Cyrus memaksa Cheryl memberitahunya dengan mengancam kekerasan karenanya. Malam harinya, Gator mendatangi rumah Casey. Di sana, Gator mengatakan kepada Casey bahwa masalah Phil sudah diatasi. Gator juga memberitahu Casey untuk menjauhi Phil. Lalu sekarang, saat Phil sedang tidur, dia ditelepon oleh seorang rekan lamanya. Sesuai permintaan Phil, rekannya memeriksa catatan kriminal Gator. Rekannya tersebut mengatakan bahwa Gator pernah ditangkap beberapa kali tetapi tidak pernah dipenjara. Namun, dia menemukan informasi menarik, yaitu teman wanita Gator, yaitu Cheryl. Faktanya, Cheryl pernah berhubungan bisnis dengan Danny dan pernah ditangkap 2 kali atas penyelundupan narkoba. Namun dia masih memiliki kaitan dengan kelompok geng motor tersebut. Keesokan harinya, Phil datang ke tempat di mana Gator biasa sarapan. Di sana, dia melihat Gator dan Cheryl sedang sarapan juga. Phil sudah mulai memahami situasi yang akan terjadi, dan Phil memperingatkan bahwa siapapun yang datang ke rumahnya malam itu akan berhadapan langsung dengannya. Setelah Phil keluar dari tempat tersebut, Phil mendapatkan kiriman berkas foto Cheryl dari rekannya. Kemudian Phil mendatangi tempat tinggal Gator untuk menelusuri lokasi tersebut. Setibanya di sana, Phil menemukan sebuah drum yang berisi sesuatu. Lalu Phil mencabut taser dan mengisi bensin ke sebuah bohlam lampu di ruangan tersebut. Ketika lampu menyala, ruangan tersebut langsung terbakar, memicu ledakan yang cukup besar. Saat Phil hendak pergi, Phil menemukan kucing hitam peliharaan Maddie. Pada saat yang bersamaan, salah satu anak buah Gator langsung menodongkan senjata di belakangnya. Di sisi lain, kelompok Cyrus dan anak buahnya sudah sampai di tempat Gator. Gator cukup terkejut karena Cyrus membawa sejumlah orang yang cukup banyak hanya untuk mengurus Phil seorang diri. Dalam aksi tersebut, Gator memilih untuk tidak ikut karena dia merupakan orang pertama yang pasti akan dicurigainya. Sebagai gantinya, Cyrus membawa Cheryl sebagai petunjuk jalannya. Sementara itu, pada waktu yang bersamaan, Tedo datang untuk membawa kuda-kudanya dan membantu Phil. Singkat cerita, hari mulai gelap dan Cyrus beserta kelompoknya sudah sampai di pekarangan rumah Phil. Lalu mendekati rumahnya, Cyrus mendengar suara dari kandang kuda dan menyuruh salah satu anak buahnya untuk memeriksa. Tedo membunyikan klakson sebagai tanda isyarat untuk memberitahu Phil. Sementara Phil mengamankan Maddie di lantai bawah dan menyuruhnya untuk menelpon polisi. Cheryl yang berada di perahu menghubungi Gator untuk memberitahunya bahwa keadaan sudah mulai kacau. Ketika anak buah Cyrus hendak menembaki Maddie, Phil cepat menembak pria tersebut tepat di kepalanya. Maddie yang berlari menuju perahu
melihat Cheryl memanggilnya dan dia membawanya pergi dari situ. Kemudian Phil kembali lagi ke rumahnya. Di sana, petugas baru saja berdatangan. Ternyata Theodore masih hidup namun mendapatkan luka yang cukup serius. Tak lama kemudian, Maddie menghubunginya melalui radio dari mobil Cheryl. Maddie memberikan ciri-ciri wanita yang menculiknya dan menyebutkan bahwa mereka berhenti di suatu tempat yang memiliki kipas besar di dalamnya. Phil langsung mengingat bahwa tempat tersebut adalah tempat Getter. Phil pun bergegas menuju ke tempat itu. Sementara itu, Getter sudah sampai di sana dan sama sekali tidak menduga semua ini akan terjadi. Lebih lanjut, Cheryl melakukan suatu tindakan yang bodoh. Tanpa diduga, Casey dan Jimmy juga datang ke tempat itu. Dan Casey menyuruh Cheryl untuk menyembunyikan Maddie. Saat Getter sedang berbicara dengan Casey, Maddie berteriak. Casey pun menyalakan semua lampu di tempat itu yang membuat Getter semakin murka. Namun, tiba-tiba Getter melepaskan sebuah tembakan yang mengenai bagian perut dari Casey. Setelah itu, Getter melarikan diri dengan membawa Maddie. Pada saat yang sama, Phil sudah tiba di tempat itu, dan terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka. Sampai di jembatan, polisi sudah mengepung jalan tersebut. Cheryl telah membidik mereka dari kejauhan, tapi Phil menodongkan pistol ke kepala Getter yang bersiap untuk menembak. Tetapi Phil menyadari bahwa putrinya bersama di tempat tersebut. Maka dari itu, Phil mengurungkan niatnya untuk menembak Getter dan membiarkannya tetap hidup. Sementara itu, Cheryl telah diamankan oleh sheriff. Dan untungnya, Casey masih bisa diselamatkan berkat pertolongan medis. Setelah semua kejadian menegangkan ini, mereka bergegas untuk pulang. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Danny Turri terlihat sedang menemui seseorang, dan orang itu adalah Phil. Dan tujuan Phil datang menemui Danny di penjara hanya ingin untuk menyapanya. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.